ada suatu percobaan atau mungkin pengamatan begitu ya. Ada seseorang yang dia baru pindah dari tempat tinggalnya yang lama, kemudian dia masuk ke dalam suatu lingkungan yang tidak baik, atau di tempat perumahan yang baru dia tempati ini kondisi lingkungannya tidak baik, atau orang-orang yang berada di sana tidak baik, mungkin menjaga kebersihan yang kurang baik, menjaga hubungan antara tetangga juga kurang baik, sehingga situasi kenyamanan untuk tinggal di sana itu tidak baik. Sehingga orang yang tadinya ini mungkin biasa-biasa saja memasuki di suatu tempat lingkungan yang kurang baik, maka dia akan menjadi tidak baiknya dengan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itulah suatu pengamatan. Begitu pula sebaliknya, pada saat seseorang itu dia biasa-biasa saja, kemudian dia pindah ke dalam lingkungan yang baik, jadi perumahannya itu dengan lingkungan yang baik, tetangganya baik, menjaga kebersihan yang baik, dan semuanya melakukan hal yang baik, maka dia yang menjadi pendatang baru itu dia akan melakukan yang baik, meskipun sebelumnya dia biasa-biasa saja, atau mungkin sebelumnya dia orang yang tidak baik, tapi begitu dia masuk ke dalam lingkungan yang baik, maka dia juga akan menjadi baik. Nah, itulah kita sebagai makhluk sosial, karena lingkungan kita sangat mempengaruhi kita sebagai makhluk sosial. Ada pengalaman juga yang nyata betul itu yang terjadi. Jadi kalau kita berkendara mobil ya, kemudian kita tahu bahwa ada kemacetan dan jalan itu memang untuk dua arah, satu arah misalnya saja ya, satu arah ke timur, satu arah ke barat gitu. Jadi timur dan barat nih, cuma satu jalur saja. Begitu ada kemacetan misalnya yang ke arah timur macet gitu, ke arah barat tidak macet, lenggang. Dan karena lenggang dan mungkin terlalu cuma sedikit mobil yang dari arah yang berlawanan, yang ke arah timur macet, yang ke arah barat yang berlawanan ini dia begitu sepinya, maka begitu ada satu orang yang tidak baik dan diikuti oleh orang yang lainnya, dia membuat terobosan masuk ke jalur yang lenggang itu, maka pada saat di depan ada mobil yang ke arah barat, dan itu membuat kemacetan yang lebih parah kembali, sehingga yang macet tidak hanya ke arah timur, ke arah barat juga macet. Nah, itu juga terjadi di kehidupan kita. Jadi ada kadang-kadang ada orang tertentu yang bikin onar dan diikuti oleh banyak orang di sekitarnya gitu. Nah, itu yang membuat masalah menjadi lebih rumit lagi. Sehingga karena kita makhluk sosial, siapa yang lebih banyak biasanya mempengaruhi yang lebih sedikit. Dan itulah kita wajib menjaga diri kita supaya kita ini tidak tetap berbuat baik dan tidak diikuti oleh orang-orang. Kalau kita berbuat yang tidak baik, tidak diikuti oleh orang-orang lain. Jadi apa yang kita lakukan yang baik ini harapannya bisa menjadi contoh bagi orang yang lain. Jadi seperti yang tadi, bahwa kalau seseorang itu masuk ke dalam lingkungan yang baik, dia akan menjadi baik. Kalau dia masuk ke dalam lingkungan yang tidak baik, dia akan juga menjadi tidak baik. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang baik? Itulah tugas seorang leader. Anda sebagai pimpinan, Anda tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang didapatkan dari pekerjaan staf Anda. Leader tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan. Jadi misalnya target
Anda seorang pimpinan, Anda mempunyai target untuk mendapatkan misalnya dari 1 sampai 100, Anda mentargetkan untuk 100. Anda tidak perlu untuk bertanggung jawab bagaimana supaya dapat 100. Anda sebagai leader cukup memberikan situasi yang nyaman dan baik, lingkungan kerja yang baik untuk staf dan karyawan Anda bekerja dengan baik. Dengan begitu, maka mereka akan berusaha untuk mengeluarkan kemampuan mereka semaksimal mungkin, karena mereka akan membudayakan bahwa sesuatu yang baik itu patut untuk diteruskan, dikerjakan terus-menerus, sehingga ini akan dengan sendirinya mengerucut pada target yang Anda inginkan, bahkan bisa melampaui dari target yang Anda pikirkan sebelumnya. Nah, itulah tugas seorang leader, adalah membuat suatu kenyamanan untuk mereka bekerja dengan baik. Jadi bukan membuat orang-orang itu menjadi staf Anda menjadi baik. Kalau kita hanya membuat 1-2 orang staf itu menjadi baik, itu bukan tugas seorang leader. Atau ada yang tidak baik, terus kita lakukan sesuatu terhadap orang tersebut supaya dia menjadi baik. Tidak begitu. Karena itu hanya mengatasi masalah yang hanya sementara saja. Jadi seorang leader, Anda harus membuat lingkungan secara keseluruhan itu menjadi suatu yang baik. Dengan begitu, mereka semua akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak ini. Seperti contoh pada cerita di awal tadi. Nah, semoga hal ini bisa bermanfaat ya.